Halo teman-teman, kembali lagi di Cian Talks, podcastnya Anak Kesi. Kembali lagi dengan aku, Muhammad Faisy Putra dari Departemen Kominfo. Akhirnya kita ketemu lagi nih. Udah kangen banget gak sih sama aku? Iya, iya, iya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang salah satu lab yang ada di jurusan kita tercinta, yaitu lab EDE. EDE? Masa kalian belum tahu sih? Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku langsung ngundang nih di sini ada Kordasnya langsung. Halo Bang Hanif. Halo Bang Faiz dan Ah, teman-teman semua. halo, apa kabar Bang Hanif, sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Faiz gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga. Mungkin nih Bang Hanif boleh kenalan kali ya sama pendengar kita. Oke. Halo teman-teman semua. Jadi kenalin, nama aku Hanif Mubliul Anwar. Aku merupakan mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2019. Kalau mungkin pengen tahu kelasnya itu SI 4307. Sabilah silaturahmi gitu. Oke, Iya. bisa aja mungkin. Lalu untuk kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih Bang Hanif? Kalau kesibukan ya sama kali ya, kayak mahasiswa pada umumnya, kuliah. Terus ya mungkin sama sedikit ikut kegiatan di luar apa pelajaran kayak misalkan ya lomba-lomba atau mungkin project atau freelance gitu. Oke, jadi tetap aktif juga ya, tidak hanya di dalam Ya, kampus, di luar betul. juga. Keren banget Bang Hanif. Nah, kita mau membahas nih tentang lab yang sedang dipimpin nih sama Bang Hanif, yaitu EDE. Mungkin boleh dijelasin dong, EDE itu apa sih? Oke. Jadi EDE ini itu merupakan sebuah apa ya bisa dibilang komunitas atau mungkin lab riset dari sistem informasi. Nah, kalau buat di Lab ED ini, dia memiliki fokus di bidang data science dan juga data engineering. Intinya fokusnya tuh di bidang data. Tapi di sini kita juga gak menutup kemungkinan buat belajar di bidang-bidang lain, khususnya di bidang komputer dan teknologi gitu ya. Jadi ya karena kita tujuannya belajar ya kita tetap eksplorasi gitu. Cuman di sini yang lebih difokuskan di EDE di bidang data seperti itu, Bang. Oke, lalu untuk kegiatan yang ada di EDE apa aja tuh? Nah, kalau buat kegiatan di EDE ini sebenarnya ada banyak sih. Cuman mungkin aku coba jelasin satu persatu kali ya. Boleh Nah, banget. oke. Nah, pertama itu ada dari bidang lomba nih. Nah, jadi di EDE ini itu kita aktif nih buat semua membernya atau anggotanya tuh aktif buat mengikuti kompetisi. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa kepoin gitu ya di Instagram EDE itu ya kita alhamdulillah eh, mendapat beberapa penghargaan gitu aktif hampir bisa dibilang mungkin ya 2 bulan sekali atau 3 bulan itu adalah gitu. Nah, selain lomba, itu kita juga ada project. Nah, untuk project ini, kita lebih mengerjakan project bisa dari internal, dalam artian mungkin ada dosen, atau kita juga ngerjain project-project kayak, iya kita bikin project sendiri gitu. Terus ada lagi di bidang riset. Nah, kalau di bidang riset ini, itu malah lebih sering kayak kita riset yang dengan dosen gitu dalam artian ketika mungkin si ada bapak ibu dosen perlu research atau mungkin teman-teman mahasiswa yang mau mengikuti riset itu bisa nih nanti bergabung gitu ikuti riset. Nah tapi dia ada juga ada beberapa program kerja gitu ya. Di sini kita mencoba mini riset gitu artinya kita coba belajar riset sendiri gitu. Terus ada lagi Pengmas atau mungkin pengabdian masyarakat gitu ya, community service. Nah, di sini kalau untuk kegiatan Pengmas ini kita lebih bergantung pada Bapak Ibu dosen karena yang ada kegiatan mereka kita jadi ikut bantuin gitu kayak misalkan oh perlu research orang misalkan jadi MC atau mungkin buat ngisi materi nih misalkan ngisi materi sharing tentang pengenalan data mungkin ke suatu instansi atau mungkin ke sekolah-sekolah itu bisa juga. Nah, selain itu di ED juga ada lab eh, khusus praktikum gitu ya. Jadi ada asisten laboratorium praktikum itu untuk praktikumnya ada di dalam laboratorium Daspro. Nah, selain kegiatan 5 tadi ada juga kayak kegiatan rutin dari
EDE. Yang pertama ada event webinar atau kita sebutnya di EDE itu session talk namanya. Nah, session talk ini itu bisa dibilang kayak kegiatan ya webinar lah, kita sharing dengan speaker-speaker yang bisa dibilang topiknya ya di bidang komputer dan teknologi gitu ya, dan spesialisnya di data. Selain ada webinar session talk, kita juga ada kegiatan workshop. Nah, kalau di EDE itu namanya hands-on session gitu. Kita di sini belajar praktek langsung, nggak cuma ngedengerin pembicara gitu ya. Biasanya kan kita kayak cuma ngedengerin pembicara, tapi di sini kita workshop, kita ikut praktek gitu. Kayak sebelumnya yang udah pernah dilakukan workshopnya itu ada dari Serverless Data Analytics on AWS. Amazon Web Service, kemudian ada juga first website apps using Flex, itu pernah juga hands-on. Terus kemarin pernah juga kegiatan hands-on predictor with Python gitu. Jadi kita ngeprediksi COVID dengan bahasa Python. Tapi itu untuk internal. Nah, untuk kegiatan di EDA ini sebenarnya kita terbagi dua. Ada kegiatan internal dan eksternal. Jadi kayak tadi ada session talk sama hands-on, itu kita dibagi dua, internal dan juga eksternal. Eksternal artinya buat umum dan internal khusus buat anggota EDE. Nah, lagi nih kegiatan namanya Grow with EDE Lab. Nah, kalau Grow with EDE Lab ini itu bisa dibilang kegiatan rutin untuk study group. Jadi di laboratorium EDE itu ada study group, di mana ada dua bidang peminatan, ada data science dan juga data engineering. Nah, untuk kegiatan rutin study groupnya itu kita sebut Grow with EDE Lab. Jadi di sini kita benar-benar belajar dan harapannya nanti ketika sudah di akhir bisa dibilang belajarnya, itu nanti juga kita tuntun buat mengerjakan suatu proyek. Istilahnya outputnya yang dihasilkan itu nanti bakal ada proyek yang sudah dikerjakan dan itu nantinya bisa jadi buat portofolio. Nah, itu saat ini sedang kami lakukan di EDE gitu ya, membangun teman-teman di sini supaya bisa lebih aktif dan juga ya ibaratkan ada portofolionya lah gitu keluar di EDE. Dan untuk masa keanggotaan di EDE ini kan kurang lebih waktunya 1 tahun ya. Kemarin udah ada rekrutasi dari angkatan 2019 dan juga 2020 sampai nanti akhirnya berarti di 1 tahun berikutnya. Sekitar bulan November. Di bulan September. Nah, terus selain itu kegiatannya juga ada kita kolaborasi gitu. Kayak misalkan kemarin kita kolaborasi dengan JCI atau Komunitas Discord IT di Sistem Informasi nih. Kita mengadakan event, kebetulan temanya itu Juni in Data World. Jadi ya kita bisa dibilang ini sama-sama sharing-sharing gitu kepada teman-teman untuk publik sebenarnya eventnya. Cuman tadinya kita targetkan tuh lebih ke untuk mahasiswa sistem informasi nih biar lebih paham dan juga bisa dapat insight seperti itu. Nah, terus selain itu juga ada beberapa acara lagi, ada 2. Yang pertama ada company visit. Jadi tahun kemarin kita ada company visit ke Traveloka dengan topik data engineering. Terus juga ada event lagi kuliah umum satunya. Itu kemarin ada kuliah umum dari mata kuliah DWBI dan data analytics, pengisinya itu analytics leads di Tokopedia. Jadi kurang lebih mungkin itu Bang buat kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium EDE. Oke, tuh teman-teman gila, keren banget sih EDE. Banyak banget kegiatannya dan teman-teman juga punya banyak pilihan juga ya di dalamnya nih. Kita pengen Betul. aktif di bidang yang apa. Tadi sempat ngebahas tentang praktikum tuh, Nif. Aku mau nanya, emang mata kuliah apa sih yang akan jadi praktikum dan di semester berapa? Oke, buat praktikum. Kalau untuk praktikum itu mungkin dari semester 2 ya. Di semester 2 itu ada algoritma dan pemrograman. Terus kemudian di semester 3 ada struktur data. Terus di semester 4 ada basis data. Itu untuk Oke, praktikumnya. berarti sebentar lagi nih semester depan ketemu nih ya sama teman-teman dari 2021 di Alpro. Betul. Oke, selanjutnya aku mau nanya prospek kerja kita kalau bergabung di Lab EDA ini apa aja sih?
Nah, kalau buat prospek kerja sebenarnya bisa dibilang luas ya. Luas dalam artian ya kita emang kalau di bidang IT itu bisa merambah kemana-mana gitu. Dalam artian ya biasanya orang IT kan terkenal dengan bisa ngerjain apa aja yang bidang dengan teknologi gitu. Iya, Kayak misalkan betul. ya seperti yang kita tahu anak Telkom dikira mungkin bisa benerin wifi atau apa gitu. Video, Ya iya. padahal kan enggak gitu kan. Kita ada jurusan masing-masing gitu. Nah, kalau untuk di EDE sendiri, mungkin kita berkaca dari alumni gitu ya. Sebenarnya bermacam-macam. Cuman mungkin yang lebih relate dengan EDE itu mungkin bisa di bidang kayak business intelligence, kalau misalkan terjun di bidang bisnis gitu ya, atau mungkin lebih bisa di bidang data, itu kayak ada data analytics, kemudian data analis, sorry, terus kemudian ada data science, data engineering, atau mungkin dari segi DevOps-nya, terus atau mungkin dari back end itu juga bisa juga gitu, kayak di bidang iya, bisa dibilang data lah gitu. Berarti masih luas ya, Bang Hanif ya untuk peluang Betul. kerja. Oke. Selanjutnya untuk sertifikasi, apa aja sih yang ada di lab ini? Oke. Untuk sertifikasi ini kebetulan aku juga kurang tahu pasti ya, cuman makanya soalnya aku masih semester 5 kebetulan belum masuk ke peminatan, cuman dari informasi yang aku tahu gitu ya, untuk saat ini sertifikasi itu ada dua. Yang pertama itu dari Microsoft Technology Associate kalau nggak salah MTA, terus satu lagi ada dari ISP tentang IT, benar. Satu lagi itu IT spesialis dari informasi. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi itu dua dari mungkin banyak sertifikasi ya yang macam-macam juga bentuknya. Ya itu dari yang sudah apa ya bisa dibilang kerjasama dengan kampus lah gitu. Tapi misalkan kalau di luar itu ada banyak gitu sih. Banyak. Oke. Hmm. Selanjutnya, ini nih terutama buat mungkin teman-teman angkatan 2020, 2021 atau mungkin calon-calon mahasiswa kita nanti mau masuk SI. Kenapa kita harus menjadi asisten lab atau menjadi asisten praktikum menurut Bang Hanif? Oke, mungkin aku jelasin salah satu dulu kali ya, karena dari asisten lab dan asisten praktikum itu suatu hal yang berbeda gitu. Kebetulan aku juga udah pernah dalam artian ya yang asisten orang lagi menjalani, tapi dulu pernah jadi asisten praktikum waktu Alpro gitu. Kalau dulu alasan aku kenapa aku pengen jadi asisten Alpro, yang pertama apa ya bisa dibilang aku selama kuliah itu apa ya pengen mandiri gitu kan dalam artian oh ternyata di Alpro ada fee-nya nih lumayan gitu buat uang jajan lah gitu. Paling enggak ya bisa beli apa kayak buat kopi di nongkrong atau apa gitu lah. Nah, selain itu juga ada apa ya pengalaman kayak jadi asisten praktikum itu bisa kita masukin ke CV juga. Jadi buat memperbagus CV lah istilahnya biar kita ada pengalaman gitu. Karena kita kan langsung ibaratkan apa ya bekerja di bawah laboran gitu kan. Kita eh, jadi asisten praktikum di mana ngajarin teman-teman adik tingkat buat belajar mata kuliah tersebut gitu agar mereka lebih ngerti apalagi dari segi prakteknya gitu. Dan terus juga salah satu alasan aku ya pengen nurunin ilmu apa yang aku punya gitu kan. Ya harus ada dari segi sosialnya lah, kita harus punya apa ya bisa dibilang dampak gitu buat orang lain. Kita punya ilmu jangan cuma buat sendiri, tapi kita juga harus bagikan ke orang lain ya supaya ada manfaatnya gitu. Jadi ilmunya nggak stuck di kita doang gitu. Jadi kita bagi ke teman-teman adik tingkat gitu ya, buat agar mereka lebih ngerti gitu. Terus kemudian itu mungkin buat alasan asisten praktikum ya. Terus yang selanjutnya, kenapa pengen jadi asisten laboratorium? Karena kebetulan di EDE itu kan asisten laboratorium ada 5. Nah, salah satunya yang aku minati adalah di bidang lomba. Karena kebetulan di EDE, aku juga selain jadi ketua, aku juga sebagai asisten laboratorium bidang lomba. Di sini aku ngurusin perlombaan dari teman-teman EDE, kayak misalkan mulai dari riset tentang perlombaan, terus kemudian setelah riset, nanti ngajakin teman-teman nih buat ikutan lomba, berpartisipasi. Karena menurut aku, lomba ini adalah suatu apa ya bisa dibilang jalan pintas gitu ya bagi mahasiswa buat mereka tuh belajar langsung gitu dengan cara berkompetisi. Selain mereka mungkin bikin project, mereka juga bisa ngetes langsung nih apakah sesuatu yang mereka buat itu
di umum itu udah standar belum sih gitu kan buat ngetes. Dan itu bisa kita ukur dari situ gitu, dengan teman-teman dari luar sana, universitas sana, itu kita bisa ukur. Terus satu lagi, ketika mereka udah ikut lomba, kita juga adain kayak apa ya, bisa dibilang pembekalan atau bantu mereka supaya mereka itu bisa menang gitu dalam perlombaan. Terus salah satu alasan lainnya itu karena ya balik lagi di aspek juga ada, bisa dibilang ada ya fee-nya lah gitu, sedikit bisa buat jajan-jajan. Terus kemudian apalagi ya, ya mungkin ya terakhir, karena mungkin bidang lomba ini, asisten laboratorium bidang lomba, bisa dibilang mungkin di bidang aku banget gitu ya. Kebetulan aku juga hobi lomba, jadi biar sekalian aja gitu ada temennya di bidang lomba. Seperti itu, Bang. Oke, I see. Berarti banyak banget nih alasan yang bisa kita miliki buat tergabung menjadi asisten praktikum ataupun asisten laboratorium. Nah, teman-teman mungkin pada tertarik nih, Bang Hanif. Terus kalau kita pengen jadi asisten laboratorium ataupun asisten praktikum, caranya gimana sih untuk di lab EDE ini? Oke, nah kalau untuk itu pertama mungkin dari lab EDE atau dari Daspro gitu ya, mungkin ketika teman-teman pertama itu ada kesempatan buat jadi asisten praktikum terlebih dahulu. Mungkin dari apa ini namanya, Alpro, asisten praktikum Alpro, atau mungkin dari asisten praktikum data itu bisa. Nah, buat seleksinya sendiri itu nanti ya pertama mungkin dari segi administrasi gitu ya, mungkin dari nilai, terus mungkin dari CV, terus kayak ya alasan dan lain-lain sebagainya, itu nanti kita juga bakal diseleksi, terutama dalam motivasi kenapa sih pengen banget jadi seseorang asisten praktikum atau asisten laboratorium gitu. Terus kemudian kalau misalkan asisten praktikum itu juga ada bisa dibilang seleksi teknikalnya. Jadi kayak teman-teman dikasih soal buat ngerjain, ntar ada nilainya gitu ya, tapi nilainya itu juga diakumulasikan dengan nilai administrasi dan juga wawancara, seperti itu. Ya kurang lebih ada 3 tahap itulah, dari administrasi, terus juga ada technical testnya, dan juga ada wawancara. Kalau untuk asisten laboratorium gimana tuh, Bang Hanif? Nah, kalau asisten laboratorium dulu itu ya pertama kita ada seleksinya di EDE ya. Itu aduh aku agak lupa sih. Tapi yang jelas ada administrasi. Dalam administrasi ini kayak memperbuat ya bagaimana kita memperkenalkan diri kita ke teman-teman di EDE gitu. Bikin video kenalan, terus kemudian ada administrasi. Cuman kalau di asisten laboratorium itu mungkin lebih ke apa ya, wawancaranya. Jadi gimana sih cara kita sebagai asisten laboratorium nge-solve problem-problem yang ada di lab gitu. Lebih dikasih soal case-case kayak gitu pada saat wawancara. Selain dari, dan mungkin pertimbangannya juga berat di situ. Terus juga ada kayak pemilihan dari anggota teman-teman anggota lab EDE membernya, kira-kira siapa sih yang cocok jadi asisten laboratorium, itu juga ada. Jadi ya kurang lebih berarti ada 3 aspek ya. Kalau misalkan asisten praktikum itu ada teknikal, sedangkan asisten laboratorium itu ada pemilihan votingan dari teman-teman EDE. Seperti itu, Bang. Oke. Ini teman-teman udah pada tahu nih, udah mulai bisa di planning ke depannya. Apakah saya ingin menjadi aslab seperti Bang Hanif? Iya. Nah, berbicara tentang itu nih, udah kurang lebih berapa bulan sih Bang Hanif udah memimpin lab? Kurang lebih dari bulan 6, berarti 4 bulan kali ya. 4 bulan. Udah pasti bulan. udah ada suka duka mungkin ya, atau keluh kesahnya sejauh ini. Mungkin boleh Ya, di-share. ada lah gitu. Oke, dari sukanya dulu mungkin ya. Kalau sukanya ya di sini asik sih, dalam artian kita bisa apa ya, dekat dengan lebih dekat gitu dengan teman-teman di lab EDE. Jadi kita ya ada, ibaratkan ada lingkungan baru lah gitu di EDE, selain mungkin dari teman kelas atau mungkin teman organisasi lain ya. Pada organisasi umumnya ya kita jadi lebih kenal satu sama lain gitu kan di organisasi. Kemudian sukanya lagi, jujur aku juga suka sih kayak melihat teman-teman gitu ya, ketika teman-teman bisa berprestasi gitu, bisa dibilang mereka ngerjain sesuatu atau mencapai suatu hal, itu aku juga ikut senang sih. Kayak kita di SI ini gitu, kita punya teman yang emang dia juga bisa apa ya, bisa dibilang berprestasi atau membanggakan nama masih gitu di luar sana gitu ya.
Mungkin bisa dari perlombaan, project, riset, atau pengmas gitu. Dengan ya pencapaian masing-masing lah gitu. Terus selain itu juga apalagi ya sukanya kita di sini mungkin jadi apa ya bisa dibilang jadi nambah relasi ya. Relasi dalam artian mungkin ketika kita ada tugas nih, kita kesulitan, kita kan bisa nanya teman atau mungkin nanya ke kakak tingkat yang udah lebih berpengalaman gitu tentang tugas kesulitan nih gimana sih cara ngoding ini gitu, ada error, kira-kira bisa nge-solve nggak ya gitu. Itu juga menurut aku asik sih gitu, enak lah gitu. Kalau buat dukanya sendiri, mungkin kita jadi apa ya? Karena namanya organisasi, pasti kan ada kegiatan. Kita harus bisa membagi waktu kita gitu. Yang mungkin tadinya kita udah nge-spend waktu kita untuk hal yang lain, kita ya ada spend waktu juga buat si organisasi EDI ini. Terus, apalagi ya? Dukanya, mungkin itu aja sih Bang buat dukanya. Oke. Itu mungkin boleh jadi Hmm, pertimbangan nih bagi para teman-teman yang mungkin pengen join. Oke. gitu. Biasanya nih Bang Hanif di lab itu kan ada budayanya tersendiri ya. Kalau di EDE ada Hmm. nggak sih budayanya? Budaya ya. Oh, kalau mau ngomongin budaya mungkin iya budaya orang IT seperti pada umumnya ya. Biasanya kan seperti yang kita tahu budaya di suatu tempat kan beda-beda. Kayak mungkin contohnya orang-orang di marketing atau mungkin orang-orang di bidang bisnis, orang di bidang IT. Itu menurut aku kan budayanya juga beda-beda. Mungkin di bidang marketing orang-orangnya lebih aktif, mungkin lebih apa ya sociable banget lah gitu. Sedangkan mungkin di NDE karena basicnya IT gitu ya, orang-orang IT ya mungkin mereka lebih apa ya, banyakkan orang introvert mungkin atau mungkin mereka lebih banyak sendiri ya seperti orang IT pada umumnya. Mereka juga mungkin lebih sering berkutik di depan komputer gitu ya, ngoding-ngoding atau apa gitu. Jadi kalau di EDE ini mereka mungkin masing-masing punya kesibukan gitu ya, dalam artian ada suatu hal yang mereka kerjakan gitu. Tapi gak menutup kemungkinan di dalam organisasi itu dia juga ada apa ya, istilahnya mungkin waktu buat apa ya, mungkin bisa dibilang untuk komunikasi atau mungkin saling sharing gitu dengan teman-teman di EDE. Contohnya mungkin ketika kita ngadain pertemuan gitu ya mungkin atau bisa dibilang kayak di EDE ini kan ada monthly meet up setiap bulan, itu pasti ada pertemuan gitu. Nah, ketika habis monthly meet up kayak mungkin kita diskusi pembahasan apa, kemudian dilanjut dengan sharing-sharing atau istilahnya ya cerita-cerita lah apa aja sih yang pernah dikerjain gitu, sekarang lagi sibuk apa, terus mungkin kayak apa ya, ya cerita-cerita hal random juga gitu, kayak misalkan ada nginep online gitu, cerita curhat tentang doi dan lain-lain. Jadi banyak sih buat yang di sharing gitu di EDE buat budayanya. Oke, Jadi jadi lebih ke sharing walaupun tapi juga produktif gitu. isi. Jadi walaupun orang-orangnya IT, tapi tetap juga sharing juga jalan, komunikasi tetap Gitu. jalan. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bang Hanif, sebagai penutup Hmm. juga dari Bang Hanif, apakah ada pesan untuk adik-adik atau mau teman sangkatan boleh deh, untuk anak sistem informasi apa aja? Silahkan. Oke, ini secara umum nih. Boleh. Oke, nah mungkin buat teman-teman di sistem informasi, ya apa ya, tetap semangat belajarnya, semangat berkuliahnya di sistem informasi gitu ya. Kalian bebas bisa memilih jalan kalian kemanapun, tapi yang penting kalian bisa tetap satu, artian satu dalam artian di sistem informasi ini kita satu gitu. Kita bisa berprestasi di mana aja, atau mungkin kita bisa berkembang di mana aja. Ya yang penting kalian enjoy aja dengan jalan kalian sendiri gitu. Terlebih khususnya ya kan balik lagi ke peminatan kalian. Minat kalian tuh sebenarnya ada di mana sih? Ketika teman-teman ya berminat, ya coba aja ikuti dan dalami itu sampai kalian benar-benar apa ya bisa dapat ilmu gitu pesannya. Terus jangan lupa aktif juga di berbagai kegiatan khususnya yang diadakan di sistem informasi seperti itu. Mungkin ada kegiatan kepanitiaan, kegiatan lab dan lain-lain. Jangan lupa tetap aktif seperti itu. Oke, kita sudah mendapat sebuah kata-kata untuk trailer. Kalian bebas pilih kemana aja, yang penting kalian enjoy. Oke. Oke, Mbak Hanif, apakah Oke. Okay. sudah cukup mungkin untuk podcast kita pada hari ini? Maka dari itu mungkin Sepertinya cukup mungkin ya, Mbak Is. yoi. Oke, teman-teman.
Terima kasih banyak udah ngedengerin Cian Talk sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe kalau nonton via YouTube, dan jangan lupa di like juga kalau nonton di Spotify. Jangan lupa juga untuk nonton episode-episode sebelumnya, itu banyak banget informasi yang berharga buat kalian. Dan nantikan episode-episode selanjutnya dari Cian Talks. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Oke, Dadah. dadah Bang Hanif. Oke.